Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali kajian pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an amini bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ibadur Rahman Jumoyo, salam muntilan. Oh Magelang. Oh salam Magelang. Muntilan Magelang atau salam Magelang? Oh salam Magelang. Oh ya. Pengajian Majelis Ta'lim Ibadur Rahman Dumoyo salam Magelang. Mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tentu kita tidak henti-hentinya selalu dan selalu mengucapkan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan ya, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pagi ini kita bisa silaturahim dan bersama-sama tolabul ilmi untuk memperluas cakrawala keagamaan kita, memperdalam keyakinan kita, dan menambah pengetahuan atau wawasan kita. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam flyer itu ada tema taklim suatu kebutuhan ini ya. Taklim suatu kebutuhan mutlak bagi insan yang beriman. Jadi kalau kita berbicara tentang taklim suatu kebutuhan ya, saya itu ingat satu ayat tadi ya, akhirnya ayat itu Rabbana innana samina tadi itu diakhiri dengan kalimat wattawaffana ma'al abrar. Nah, coba ibu-ibu, bapak-bapak kita merenung itu ayat itu ya. Allah itu mengajari kita
agar kalimat yang singkat itu dipakai pembiasaan kita doa, tidak harus dari depan. Kalau dari depannya innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina, terus. Nah, sakjane intinya itu di situ. Wa tawaffana ma'al abrar, coba itu. Apa itu artinya? Tawaffa, bukan tawaf ya. Tawaffa itu artinya, tawaffa itu sempurna. Asal kata dari wafah, menjadi wafat. Nah, jadi kan nanti dengar wafat itu ya. Wafat itu apa? Wafat itu apa? Wafat. Watawaffana, nanya itu kan kami. Eta jamaah kita itu mudah-mudahan diberikan wafat. Wafat itu berarti meninggal ya, mengakhiri apa? Kehidupan kita. Berarti wafat. Harapannya itu wafat. Ya, artinya apa? Kita mengakhiri sepak terjang itu dapat hadiah. Itu namanya wafat. Wafat itu cocok dengan harapan Allah. Nah itu sempurna. Berarti apa? Kalau sudah sempurna, kamu dapat hadiah. Apa hadiahnya? Ijazah. Nah, orang sekolah kan gitu kan? Rata-rata bocah sekolah kalau sudah dapat ijazah itu seneng apa orang? Tapi ijazahnya asli loh maksudnya. Ya Pak Arun ya, asli-asli gitu ya, asli, bukan bikinan Pasar Pramuka. Ya pasar Muntilan atau pasar Pramuka orang ngerti ya. Tapi asli, kalau asli berarti seneng kan? Tanda dia mendapatkan ijazah itu berarti di latar belakangnya apa? Sekolah kan? Studi kan gitu kan? Kuliah ya kuliah semester 1, 2, 3, 4 sampai selesai kan itu kan? Hampir selesai, kemudian membuat apa? Membuat karya ilmiah, terus diujikan. Setelah diujikan sah kan itu kan? Sudah diujikan lulus, kemudian ditandatangani siapa? Pengujinya kan? Pengujinya 3 itu kan atau 4 itu kan? Kemudian disahkan, ditandatangani dekan, disahkan oleh rektor. Baru ngono kuwi diterimakan. Ijazah itu pada waktu apa? Wisuda. Nah, roto-roto yang dapat di wisuda itu senang. Nah, dalam bahasa Quran wisuda saking senengnya dinamakan hadiah. Hadiah dinamakan ijazah. Dalam bahasa akhlak namanya wafah. Makanya jenengan itu kalau meninggal itu ojo mati, ojo, tapi apa? Wafat, sempurna, hadiah. Kalau cuma mati, KBG mati loh. Ya kan Pak Arun ya? Ayatnya kullu nafsin. Biasanya kau bisa ngerti. Ngerti tadi ya? Kullu nafsin itu kan sekabehane yang punya nafas. Nafsin itu nafas itu kan. Itu dha'iqah. Dha'iqah itu akan mengenai al-maut, mati. Dari setiap makhluk ciptaan Allah itu yang bernafas, yang punya nafas itu pasti akan mengakhiri kehidupannya, jenenge mati. Tapi harapannya kata Allah, menungso ojo mati. Tapi apa tadi? Nah, untuk menjadi wafat jenengan kudu pertama itu doa itu. Apa doanya? Duh, kok lali meneh? Mau loh pertama gitu. Lagi kok 3 menit kok lali gitu. Piye tadi? Orang robana langsung saja. Nah itu kan. Singkat saja, jenengan kan kepingin singkat-singkat toh. Termasuk pengajiannya singkat gak ini ya? Sekarang itu kan yang singkat-singkat itu seneng gitu ya. Wong jalan saja sekarang ada yang tol kok. Ke Semarang lewat tol sama lewat biasa itu yang endi?
tol. Kenapa? Singkat cepat. Nah, itu kan gitu. Tol itu ya cepat kan? Ya, tapi hubungannya dengan bayar kan itu kan? Nah, itu. Coba. Allah sudah ngajari loh. Kalau kamu nggak bisa semuanya, cukup ambil saja terakhirnya. Apa? Itu pokoknya maksud saya. Tujuan hidup kamu itu nanti kalau akhir dari penghidupan itu akhiri dengan hadiah. Apa hadiahnya ya? Watawaffana. Wafatkan hamba ini ya Allah. Artinya apa? Mudah-mudahan bisa menerima hadiah. Jadi wafat itu sempurna, berarti hadiah. Apa? Ma'al abror. Nah, coba. Kita sempurna bersama yang sukses. Yang tidak sukses kan tidak bisa toh? Tidak bisa masuk di ruangan toh? Gitu kan? Nah, apa kata Allah? Ma'al abror, bersama yang engkau terima. Jadi sebelum kita itu sudah banyak yang diterima, kita kepengen menyatu dengan mereka. Makanya kalau jenengan lihat surat Az-Zukhruf ya, ayat 70 itu apa mengatakan gini, udkhulul jannata antum wa azwajuhum tuhbarun. Nah itu apa itu? Udkhulul jannah itu apa? Masuklah kamu ke surga. Udkhulul jannah, masuklah ke surga. Wa antum ya tak? Udkhulul jannah antum, kamu masuklah surga. Wa azwajukum, dan pasanganmu. Nah itu. Artinya apa? Ojo dewi. Tapi karo lho, sampai ngomongnya kok rada sulit ini. Awal itu ngajari lho, udkhulul jannata antum wa azwajukum, kamu ndaklah masuk surga. Tapi ojo laleke pasanganmu. Wa azwajukum itu pasanganmu. Kalau laki yang duluan nunggu dulu harus apa? Pasangannya yang belum datang. Kalau istrinya yang duluan berarti nunggu suami gitu. Nah, wa azwajukum itu konco hidupmu, berarti siapa? Suami atau istri. Cuma siapa sing duluan? Ning kene rata-rata sapa sing duluan, Bapak? Hah? Di lingkungan coba Pak Amah. Sing kene lingkungan kene iki sing rata-rata duluan sapa? Laki atau ibu atau bapak? Suami. Oh, suami. Berarti ibu ya rada sabar. Nenggar ceramah dulu, ceramahnya siapa? Benjenengan rasanya ono sabar aku. Bapaknya orang gelap sendiri karena awan udkhulul jannah. Masuklah kamu ke surga. Ya, wa antum, kamu itu ingat ya, duwe loh kamu itu. Wa antum itu, kamu itu duwe loh. Apa? Azwajukum. Pasanganmu aja lalek. Terus kamu kalau sudah ketemu tuh baru kamu akan lebih senang gitu. Nah, ketika masuk yang sesungguhnya itu ketika jenengan masuk itu wis ono barang yang apa? Makhluk yang indah-indah. Tak kandani sampeyan, tak bocorkan. Siapa itu? Yang nunggu jenengan, yang tadiru ila sa'ah. Mereka itu sabar nunggunya, menunggu ibu dan bapaknya bersama-sama. Siapa itu? Wardatul jannah. Siapa itu wardatul jannah? Kalau jenengan punya anak belum balik kok meninggal, itu nanti menjadi wardatul jannah. Orang gelem masuk tapi antadiru umi wa abi. Ya Allah, aku ndak mau masuk dulu. Kenapa? Ning kono enak lho. Batagor ono, cilok ono. Apa meneh sing modern? Nggih, Pak. Bakso ono. Apa saiki? Mie ayam apa lagi? Mie ayam campur bakso ono. Bakso tetelan ono. Masuk nak, kono mlebu. Dia jawabnya gini. Ana antadiru ya ilahi. Ya Allah, aku tak nunggu. Nunggu siapa? Ummi wa abi. Coba. Saya tak nunggu siapa? Uminya didahulukan. Ibu dan ayah. Sehingga apa? Ning kono nganggur terus, Allah menjadikan saking akeh
Kembangnya itu bagus sampai Rasul menyampaikan wardatul jannah. Wardah itu apa? Kembang yang indah. Kembangnya apa? Surga. Itu anak-anak kecil yang masih belum balik itu meninggal dunia itu. Itu kalau orang tuanya sabar. Kalau orang tuanya tabah, kembali kepada Allah itu sedih, tapi tidak terlalu berlebihan sedihnya. Karena apa? Anak itu ada yang punya. Kita cuma apa? Kita kan dititipi kan? Dititipi. Kayak wong parkiran itu loh. Melebu toko, gowo motor, ngerti kan? Motornya ditinggal ning ngarepe toko. Sing ngarepe toko ono bagian parkir. Titip kan? Sing duwe sapa mobil motor kowe? Sing tuku kan? Sing tuku lagi milih-milih kan? Ben oleh barang kan itu kan? Nanti kalau sudah barangnya didapat, kemudian mau pulang, ngambil apanya? Nah, yang punya, yang apa? Yang parkir gendol dia apa ora? Ojo dhisik. Diambil besok saja. Boleh nggak ngono kowe? Enggak, karena parkir itu cuma dititipi motor atau mobil. Kalau diambil yang punya, harus ikhlas. Nah itu. Koyok anak, koyok harta benda itu semuanya titipan. Makanya anak, harta benda dan lain sebagainya itu jangan diletakkan di sini kata Rasul. Hati. Tapi apa? Ceklen kene wae. Sekali waktu diambil, kayak no. Kan itu kan? Kayak no. Kayak mau meninggal itu loh. Coba jenengan saya tanya. Roto-roto jenengan kalau melahirkan itu sing cilik ngene to ngene. Ngono kowe ngene to ngene. Ono sing dia ini. Sampean pernah melahirkan enggak? Lah orang delok po. Kalau bapak sih enggak masalah, kalau jenengan yang langsung itu loh. Sakit kan? Begitu ada suara ngek berarti kan sudah keluar. Lah jenengan melihat enggak? Putra putri jenengan waktu lahir itu ngene atau ngene? Pernah tenan. Dikandani ustaz tahu atau bener ngawasi, lihat. Gegem kan? Gegem. Itu lambang. Lambang itu. Lambang apa? Kecenderungan hidup itu begini. Itu milikku gitu. Ya kan? Ya Pak, dunia akan saya raih semuanya. Nah itu tergantung pada DPR kuwi. Ya. Begitu jadi DPR suget. Karena apa? Semuanya akan saya genggam. Ya. Akhirnya digenggam wong liya. Diapakan itu? Dijarah. Karena apa? Saking mangkele kan itu kan. Sing kene ora mam kok sing kono malah joget, malah kelebihan keluar negeri. Akhirnya apa? Rumahnya dijarah. Gitu. Ya menurut hukum nggak boleh kan itu kan. Gitu. Tapi itu untuk pelajaran. Jangan terlalu menyombongkan diri, apalagi yang di luar Jawa itu kan. Jung pandangnya itu, ayo kita, ayo. Apa itu yang berdua sama istrinya, sama ceweknya siapa itu gak tahu wong di, wong Muntilan tuh di ceweknya itu. Satunya DPR itu nyupir, kemudian cicinnya, akhirnya ngomongnya gimana? Yang dipecat oleh PDI itu, ayo kita rampok, ya kan? Apa yang dirampok? Uang negara, ya, gitu. Minta le kayak gitu. Subhanallah. Naudzubillah. Tidak tahu kalau itu uang rakyat itu amanah. Jadi jabatan itu amanah, bukan sepenuhnya. Kalau sudah 5 tahun sudah nggak jadi ya sudah, mau nyawe. Apalagi 10 tahun sudah jadi jabatan sudah. Kalau sudah wassalam. Aku tak ngabdi kepada Allah. Orang kate kok mau sampai kok kita rada wedi itu. Jadi kan ya 5 tahun sudah jadi lagi 5 tahun lagi alhamdulillah. Kalau sudah 5 tahun berarti 10 tahun kan nggak boleh lagi tak? Ya sudah, ma'asalam kan itu kan. Ora usah kate reka lagi. Itu. Wis ngapiki awake mendekat kepada siapa?
Allah. Itu sing apik. Ora usah kate gawe woro-woro meneh, nyawe-nyawe meneh. Kepengin apa kalau nyawe-nyawe? Kan nggak mungkin akan jadi presiden. Iya, Pak Presiden. Kan nggak mungkin akan jadi pejabat lagi kan itu kan itu. Paling-paling kalau pejabat ya anaknya atau dulure kan itu kan. Tapi sing layak. Layak jadi apa? Jabat. Ngono kuwi sajane, ora loyo, ora apa? Dipaksa. Ora lola. Sampai kok ngerti? Berarti wis ngerti nggak jenengan ini? Ketoke lho ya. Saya itu murid saya itu sudah melihat. Kok penglihatannya kayak gitu ya, Bah? Manggil saya apa kan? Penglihatannya kayak gitu. Gitu gimana? Kayak wong senting. Konsentrasinya ke sana tapi deloke itu berarti apa? Tanda-tanda kalau orang apa itu? Orang ahli saintik tentang masalah kesehatan fisik itu kan, holistik itu berarti pernah makan atau minum sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah dalam fisiknya. Narkoboy. Itu. Karena apa? Nggak fokus, terlihat orang itu. Dan itu harus dimaklumi oleh siapa? Mbahnya atau ayahnya. Kalau anak saya itu koyok ngene. Ojo padake karo ustaz. Ya tuh. Gitu. Jadi itulah sayangnya sekalian. Tidak memaklumi apa? Dimaklumi anak saya itu kurang bisa. Ya wis, dodol batagor saja. Jam goreng. Jual apa? Martabak saja, itu yang cocok. Enggak usah jadi RT. Ya kan itu kan? Enggak usah jadi RW. Apalagi jadi guru. Kalau masuk di kelas itu kan enggak boleh ngumrah-ngumrah tasih sapa? Murid. Ya itu kan. Karena apa? Di dalam tas itu apalagi tasnya cewek. Enggak boleh itu. Saya sebagai seorang pengajar 37 tahun namanya tas digenjong saja diletakkan sini, orang usah serek dilihat dalamnya siji. Lah kalau ada barangnya yang rahasia anak putri kan kasihan. Nah itu namanya apa? Saking dangkalnya pengetahuan. Nah kalau dimaklumi artinya apa? Tidak akan saya jadikan sebagai seorang yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Wis kowe iki cukup ning kene wae dodolan batagor atau dodolan martabak. Iku sing cocok. Wis ngono kuwi. Kapasitasnya sudah Nah, pas. gitu. Iki mau kok sampai martabak ranking apa ya? Ya, itu. Sampai teko martabak, pengajian kok sampai martabak. Ini live apa? Tapi kan tidak apa-apa dalam rangka pengetahuan kan gitu kan, pengetahuan gitu. Dan ojo bohong. Kalau memang pernah sekolah formal, ngomong sekolah formal. Kalau cuma kursus ngomong kursus kan pesan agama kan gitu kan. Wala rafatha. Ya fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Begitu kamu sudah niat labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan, ora oleh 3 kan itu kan. Haji itu sebagai kehidupan. Umroh itu sebagai penghidupan. Kalau sudah masuk niat gitu, maka pesan awal cuma 3 kan. Fala rafatha. Ya ta? Kowe ojo jorok ngomongnya. Orang sak jorok itu apa? Buka tasnya cawe wedok bareng ora oleh jorok itu jenenge. Rafatha. Yang kedua, wala fusuqa. Kamu jangan bohong. Wala jidala, apalagi jidal nggak mampu kok jidal. Jidal itu dialog. Ya, artinya apa? Seminar di bagian keilmuan. Tambah orang. Gitu.
Masya Allah. Tapi ternyata apa? Seperti ini kondisinya gitu. Jangan terlalu ambisi atau egois, menjadikan putra itu dipaksakan. Sing dosa itu bukan anaknya, tapi siapa? Orang tuanya ndak tahu kalau anaknya nggak bisa, nggak mampu, kok mampu-mampukan, dipaksa-paksakan sampai berbuat dosa. Nah itu nggak boleh. Nah oleh Allah tadi kan begini, watawaffana, kamu harus bisa mengakhiri kehidupan itu, ya kan? Watawaffana dengan predikat wafat, bukan mati. Kalau mati, apa bedanya kita dengan, maaf ya ini ya, Dewan. ono tikus tadi di jalan, mati, ditendang motor, ngurini motor nendang meneh, tambah apa? Jadel. Gembret kan itu, tendang meneh, akhirnya apa? Tipis menyatu dengan apa? Fal. Nah, coba saya tanya, tikus tadi itu dalam keadaan apa? Mati kan? Mati. Lah mati dalam bahasa Allah namanya maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena dia punya nafas, mengakhiri hidupnya dengan mati. Kata Allah, menungso ojo koyok ngono kuwi. Tapi apa? Wis tak ajari, menungso kalau bisa wafat, jangan Mati. Kalau wafat itu berarti sempurna, ya kan? Punya harga di mana? Di hadapan Allah. Di hadapan Allah itu punya harga. Harganya tinggi wafat itu. Sehingga apa? Orang itu kalau wafat itu, ya tak? Orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala berarti abror. Abror itu apa? Diterima. Jadi kalau meninggalnya wafat, dia akan abror, diterima. Hasil hidupnya itu diterima oleh Allah, namanya abror. Makanya kan gini, watawaffana ma'al abror. Ketika sudah wafat, terus diterima oleh Allah. Diterima. Nah, diterima itu namanya abror. Sopo nanti umroh atau haji kan ada doa itu. Allahumma ja'alna hajjan mabruron, kan itu kan? Atau umrotan mabruron wasa'yan maskuron wadambam makburon watijarotan lantabur. Dan yang pertama tadi itu hajjan mabrur. Apa artinya hajjan mabrur itu? Terima. Haji yang berarti di hadapan Allah itu ada hamba makhluk Allah yang tidak diterima. Lah jenengan disuruh yang diterima, tapi mengawali diterima itu kudu wafat. Berarti apa? Kalau mati belum tentu wafat. Kalau wafat sudah tentu mati. Nah itu. Karena apa? Allah hanya menerima yang wafat sebagai abror. Sukses. Nah itu. Berarti abror. Setelah proses abror, satu lagi menjadi apa? Ibad. Ibad itu hamba yang penuh dengan kebahagiaan. Itu namanya ibad. Setelah jadi ibad, mungkin apa? Jannah. Nah, hidupnya itu senang di jannah itu. Kalau jenengan kurang percaya itu, aja di surat Al-Fajr itu. Di surat Al-Fajr ayat terakhir itu Allah manggil itu kan, tapi manggil sifat kebahagiaannya itu ya ayyatuhan nafsul. Nah kan ada itu kan. Terus apa terusnya? Irji'i. Irji'i itu yang kembali. Mutmainah itu kan orang yang tenang itu loh. Nampak senang gitu kan. Itu kan mutmainah. Jadi dipanggil oleh Allah, irji'i, kembali kamu ila rabbiki, ini lu Tuhan. Kemudian apa? Fadkhuli. Nah kan itu kan, masuklah kamu golongan hamba-hambaku yang saya terima itu, ibad itu gitu. Siapa tadi?
yang dinamakan ibat itu? Meninggal yang dalam kondisi lali meneh. Wafat. Kan ada mati, ada wafat toh? Nah, wafat toh? Wafat tentu menjadi apa? Abror. Abror akan menjadi ibad. Ibad tempatnya di mana? Jannah. Surga. Itu urut itu. Makanya Allah itu mendahulukan dulu apa? Wafat. Ojo. Karena wafat itu punya nilai hidupnya. Kalau mati nggak punya nilai. Seperti mahasiswa itu loh. Kalau sudah diwisuda, ono nilainya atau ijazahnya itu kan ada nilainya. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk melamar, kan itu kan? Dipakai untuk kerja yang resmi-resmi itu loh. Awal itu golongan yang resmi, yang legal itu. Kan itu kan gitu. Kalau nggak legal itu buatan mana? Kalau surat keterangan itu nggak bisa dipakai untuk melamar pekerjaan, ya kan? Untuk ASN nggak bisa kalau cuma apa? Surat keterangan atau lulus les. Sekalipun lesnya di mana? Singapura. Loh, sampai kok ngerti? Luar negeri kan? Entah itu Singapura, entah itu Sydney. Sydney. Gitu kan gitu. Tapi apa? Tingkatannya baru sampai kursus atau les, tidak bisa disamakan dengan Jasa. resmi, namanya ijazah SMA, apalagi S1, tambah jauh. Kalau itu ada dipaksakan, berarti yang memaksakan itu nanti yang kena. Boleh nggak saya ceramah seperti ini Bapak Ibu? Boleh. Ini kan sesuai dengan kondisi kan? Ya. Jadi kan mengikuti itu kan? Nah, itu. Artinya apa? Allah itu memberitahukan kepada kita yang namanya cita-citalah kamu kembali kepada saya itu dalam keadaan wafat. Itu kan? Insya Allah nanti menjadi yang diterima. Syukur dengan siapa tadi? Dengan pasanganmu, namanya azwajukum kan itu kan, pasangan kamu. Kalau sudah ketemu pasangan kamu, ya kan? Nanti fadkhuli menjadi hambaku yang saya terima. Kalau sudah menjadi hamba saya yang terima, fadkhuli jannati. Sudahlah kamu masuk surga selamanya. Urut itu Bapak Ibu, ya kan? Wafat, abror, ibad, jannah. Nah, itu. Nah, sekarang kita uncai ya. Bagaimana menjadi seorang yang bisa wafat. Tidak hanya cita-cita menjadi seorang yang wafat, tidak mati ya, tapi apa? Wafat, berhadiah tadi itu. Hidup yang berhadiah itu wafat kan itu kan? Pertanyaannya, bagaimana menjadi seorang yang bisa wafat, bukan mati? Apa gitu? Minimal ada 4 indikasi yang harus dilalui dalam hidup dan kehidupan. Yang pertama apa? Dia hidupnya berdasar taklim. Taklim. Apa taklim itu Bapak Ibu? Apa taklim itu? Apa taklim Bapak Ibu? Taklim itu asal kata dari allama yu'alimu taklim. Taklim itu artinya wong iki ingin tahu, serba ingin tahu. Coba sakjane jenengan kan yang ngomong turun-turun terus saiki jalan-jalan kan enak pagi kan itu kan, bareng ngono kowe itu sarapan kan itu kan ning dalan apa gitu kan, kok tiba-tiba jenengan jam 5:30 wis adus gitu kan, kemudian ganti baju jalan ke tempat sini dalam rangka apa? Ngaji kan? Ngaji, intinya ngaji itu apa? Kok sarapan? Inti ngaji itu apa? Ingin tahu, nambah ilmu toh? Ingin tahu yang disampaikan Ustaz. Itu intinya. Berarti apa?
Aku ingin tahu pagi ini akan menerangkan apa. Jadi jenengan itu hidup itu kudu punya ingin tahu, namanya taklim. Kalau hidup sudah tidak punya taklim, waduh, parah ini. Jangan Arab-Arab jadi apa tadi? Wafat. Ikus tadi itu loh, orang ono kepengin melu ngaji ning di orang ono. Orang ono sing ono menungso. Coba. Kecenderungan ingin tahu itu harus ditanamkan. Coba. Seperti begini, yang belum jenengan ketahui jelas, namanya alam gaib kan itu kan? Tapi bisa digali dengan cara taklim, menggali pengetahuan. Mas Hamad tadi gini, maaf ya, ini ada yang tidak hadir. Kayaknya lumayan, karena apa? Pondok kerja bakti. Kerja bakti apa? Memperluas makam. Makam kok diperluas? Tempatnya maksudnya? Ya. Bukan yang di dalam itu tak perluas itu? Tak kira bener-bener di dalam itu sempit, gitu kemudian diperluas. Siti bener roh isi apa? Sing dimaksud memperluas tanahnya tadi ya? Sehingga semakin banyak orang yang loh, kok sampai kita kira itu pedih? Bangsa-bangsa ngono kuwi mempersiapkan generasi penerus. Siapa itu generasi penerus? Pedih bener. Kita kan calon-calonnya, tapi jenengan itu bisa belajar dari situ loh ibu-ibu. Menurut Rasulullah loh. Rasulullah kan ada orang yang bertanyakan gitu, bersama-sama jalan gitu. Itu ada orang manggil-manggil, anak Baitul Wahdah yang di dalam, yang di luar tidak ada suara, itu suara dalam. Apa? Ternyata di alam kubur itu ada kata-kata begini, ana Baitul Wahdah, aku neng kene sendiri. Coba. Itu jenengan yakin nggak kalau di sana sendiri? Loh, kok kita iki mengungkap loh, ingin tahu bener nggak? Rasul itu pernah didengarin kata-kata ana Baitul Wahdah, yang di dalam itu aku neng kene dewe. Lah sahabat, kamu enggak di sana? Mau Rasul aku kepingin ono kancane. Minimal ono bojoku lan anak-anakku. Jawab enggak Rasul ketika ada gitu? Karena apa? Bener dia di sana sendiri. Gimana jawaban Rasul? Kalau kamu di sana kepingin bersama-sama, ya ta? Aktiru bikiro atil Quran. Ngake ono bacaan Quran, sekalipun kamu itu enggak doa. Coba. Karena baca Quran itu dzikrullah. Dan apa? Akeh kancane. Pun nanti boten jenengan. Bapak-bapak pun nanti boten. Tapi percaya toh? Kalau orang itu di sana sendiri toh? Ternyata benar, tanya saja bagian penggali. Itu mengono ukurannya berapa? 2 kali 1. Kan itu. Nah itu. Kancane jauh, nggak bisa bohong, ada takbir kok. Ada hijab atau ada barzah kan itu kan? Itu. Nggak bisa. Tapi benar kata Rasul, ana Baitul Wahdah niku ono wong ngomong-ngomong, ana Baitul Wahdah aku ning kene dhewe. Berarti kepengin kanca dijawab Rasul. Ya kan, wahyu Allah, kamu kepengen nggak di sana nggak sendiri? Nah gimana Rasul? Aktiru qiraatal Quran, perbanyak ibadah Quran. Coba, alhamdulillah. Berarti kita sekarang taklim, aku lebih tahu. Ning kono ora sendiri ternyata. Tapi apa? Bisa sama berteman kan itu kan, bersaudara banyak. Tapi ono syaratnya. Syaratnya apa? Memperbanyak baca Quran. Itu namanya kita itu taklim, ingin tahu. Ojo sampai mandek plus, tidak ada rasa ingin tahu.
Jenengan sudah tercium nggak bau apa gini aja? Apa jenengan hanya ingin bau saja atau kepingin? Ya coba ya. Ya kan? Kepengen membuktikan ini bau enggak ini? Dari mana ini sumbernya? Ya. Taklim. Taklim. Ya kan? Khatamkan dulu taklim itu. Ojo bis belum selesai. Belum sampai kok kita rada malu gitu. Ya, etikanya kan begitu. Jadi taklim itu apa tadi Bapak Ibu? Ngintip. Rasul hanya gitu. Apa itu? Ana baitul waqda. Terus yang kedua kata Rasul, ana baitudullah. Loh, itu ada suara lagi loh. Tadi apa? Ana baitul waqda, aku ning kene dhewe. Kemudian saya tuh coba dengarkan. Ana baitudullah, aku ning kene peteng banget. Loh, coba. Aku ning kene peteng karena kalimatnya dulam itu peteng banget, pakai tasdid itu dulam. Kufar, kafir itu kan orangnya kafir. Kalau kufar, kafir banget. Berarti aku ning kene peteng banget, bukan hanya peteng loh Ibu ya. Peteng banget, berarti gelap sekali. Percaya nggak jenengan? Percaya? Yang pernah buktikan di sana sampai. Tapi Rasul itu bisa benar kan di sana. Berarti apa gini? Benar di sana peteng banget ya Rasul. Iya itu suaranya itu. Nah kamu pengen nggak di sana itu tidak peteng? Artinya apa? Terang kan itu. Kayak ini kan terang banget. Naam ya Rasul. Mahada. Bagaimana caranya Rasul? Nah gitu kan. Ya mulai. Biasakan kamu bangun malam. Pak Harun. Waktu malam kok bangun? Ya kan itu kan. Ning donyone kepeteng tapi nanti ning kononya pada. Karena apa? Terbukti di sana itu dulam, peteng banget. Rasul itu pinter loh. Sesuai dengan apa yang dimaui oleh seseorang. Itulah yang namanya dalam bahasa akhlak itu fatona. Cerdas, tapi cerdasnya itu nangkap masalah, diberikan solusi. Itu namanya fatona. Itu kelebihan Rasul itu. Kalau saudara-saudara kita cerdas itu kan di bidang dakiyun, cepat hafal. 42 hari khatam Quran. Itu ada di dekat Tawangmangu itu, namanya pesantren Iskarima. 42 hari khatam Quran. Berarti sedino itu sak juz kurang sak lempir, sak lembar. Jadi kan seminggu berapa juz? Berlian sininya orang anak itu, anak IPA semua. 42 hari di wisuda. Haflah yang keberapa sekarang itu? Berarti cerdas kan itu? Itu cerdasnya namanya dakiyun. Ya, dakiyun. Tapi kalau Rasulullah di samping dakiyun juga fatona. Sifat yang menyatu Rasul itu kan 4. Di antaranya apa? Fatona, cerdas. Cerdasnya apa? Rasul itu menangkap masalah tapi tidak menghindar. Tapi masalah yang ditangkap itu langsung diberikan solusi. Seperti itu. Ana baitul waqda, ana baitudullah. Aku ning kene peteng. Itu kan masalah. Bener, ning kono peteng. Berarti ditawarkan, mau enggak kamu di sana peteng? Mau Rasul malu. Aku ning kono kepengin ada. Berarti Rasulullah memberi caranya padang itu bagaimana? Nah, Rasulullah memberikan jawaban. Caranya kalau di sana kepingin padang tidak peteng, gimana caranya? Qiyamul lail. Nah, itu solusinya. Nah, itu didapat taklim. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya taklim. Karena apa? Kita akan masuk yang namanya wafat tadi itu. Harus punya sikap apa? Taklim. Ingin tahu. Coba itu.
Ono 4 3 apa meneh sih? Lah melaku meneh ono kemudian ana baitu turab. Nah itu kan ana baitu turab. Loh itu ada suara lagi. Apa itu? Ana baitu turab. Aku ning kene ora iso apa-apa. Kenapa? Ning kene ketendang, ning kene ketendang. Ora iso apa-apa. Berarti apa? Sempit. Bener gak di makam itu sempit? Ukuran berapa? 2x1. 2x1. Bener nggak bisa apa-apa. Apalagi itu tidak diberi kayu lah itu ya. Gini kan kayunya terus. Berarti tambah nggak sampai 1 kali 2 itu cuma berapa? Segitiga toh, seret gitu. Diberi gini tidak kenapa langsung tanah. Sehingga hancurnya itu dari sini dulu kan. Ketika dihadapkan kiblat itu kan sininya di apa namanya kain apa kapan itu kan dirobek kan itu kan dibuka kan sehingga sininya ditempelkan apa tanah. Untuk apa? Biar cepat menyatu dengan tanah, membusuk itu sudah disengaja biar cepat membusuk. Tapi ada yang tidak membusuk. Kalau apa mengendaki yang punya simpenan tabarok. Nah, sudah apa tabarok? Belum. Sudah punya tabarok belum? Ya tabarok itu penting. Al-Mulk itu. Makanya Al-Mulk itu di samping nama Al-Mulk juga Al-Mani, Al-Munaji. Ya kan? Al-Mulk, Tabarok, Al-Munaji, Al-Mani. Al-Munaji apa? Munaji itu yang menjaga, yang memurnikan. Fisiknya itu murni. Kemudian apa? Al-Munaji, kemudian Al-Mani, menolak. Tidak boleh disakiti orang ini. Itu Rasul loh. Jadi di samping namanya Al-Mulk, Tabarok, Al-Munaji, Al-Mani. Kalau malaikat mau tanya, jangan macam-macam loh. Katanya Al-Mulk. Ini saya sekarang jadinya. Coba. Dan malaikat mau tanya, ono malaikat yang lebih senior, takut. Siapa itu? Al-Mulk. Coba. Makanya Rasulullah sebelum sholat, sebelum tidur, bacalah Al-Mulk Tabarok. Kan itu kan? Untuk apa? Biar kamu itu menjadi munaji, orang yang terjaga. Al-Mani, siapa yang mau menyakiti, ono sing jadi tameng. Nah, coba itu. Menjadi Al-Mulk, ya ada yang memiliki, tidak liar. Nah, itu. Menjadi Tabarok, kamu itu menjadi berkah lebih baik di situ. Nah, coba. Ini orang ngaji ora iso lho. Ya toh? Dengan ngaji ingin tahu. Oh, tahu gitu. Jenengan saya tanya saja belum tentu tahu, Pak. Surat yang paling panjang itu surat apa? Al-Baqarah. Nah, Ustaz Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Tapi betina. Kok dinamai surat Tabarok itu karena apa? Tabarok. Kok dinamai Al-Baqarah itu kenapa? Karena di dalamnya ada cerita yang untuk pelajaran kita. Yang itu kan? Apa pelajarannya? Kalau sudah paham sesuatu, jangan terlalu banyak pertanyaan. Itu kisahnya Bani Israel. Kan itu kan? Ada seorang kaya raya, orang duwe ahli waris. Satu-satunya ahli waris itu ponakannya, anaknya pamane, anaknya dulure, adiknya. Itu satu-satunya. Lah ponakannya itu kepingin menguasai apanya? Hartanya.
malam-malam pamannya itu dibunuh saking kepingin apa? Memiliki harta bendanya, dibunuh. Dibunuh, dibungkus sendiri, ya, diangkat sendiri, diletakkan di rumahnya Pak Heru, ngarepe omahe Pak Heru. Malam-malam itu. Begitu Pak Heru mau ke masjid, loh, kok ono putih-putih gede iki apa? Oh, bapak meninggal itu ya, yang Pak Kaya itu kan meninggal kok dibungkus apa iki? Kok rame ning kono. Rame banget. Rame banget. Ono apa? Ono pembunuhan. Kan tidak ada yang tahu bunuh ya. Siapa yang bunuh gitu? Yang dibunuh orang yang satu-satunya kaya raya itu. Di salah satu situ kan, iki carane sapa sing bunuh? Aduh. Ngene iki, ayo kita tes. Yang merasa nabi itu Musa jemput kono ning Mina. Musa jemput ning Mina. Karo apa jempute? Gojeki wae. Kongkon dateng ning. Loh, di mana? Gitu. Guru datang. Melihat bagaimana caranya bisa melihat siapa yang membunuh. Nah, Allah memberikan hidayah kepada Musa, ya, namanya wahyu itu. Mereka kalau ingin ngetes kamu sebagai kenabian, kerasulan, coba nyuruhlah mereka, Bani Israel itu, suruh nyari sapi, namanya bakor. Oh, cari sapi, bawa sini. Nah, begitu nyari sapi, bingung dia. Ya. Sapi yang warnanya apa? Nah, gitu kan? Ya kan? Bisa apa ini? Ora ireng, ora putih, ora coklat. Bisa kan gitu? Berarti kepengennya apa? Polos, dan itu kan? Polos. Cari di mana-mana sampai 1 minggu. Sing ora ana irenge blas, sing ora ana coklate blas, putih murni. Wis teko kemudian ini meneh. Loh, yang sudah dipakai apa? Bebajak atau belum? Masih tanya kan? Dijawab Nabi, belum. Cari lagi di mana-mana sampai 1 bulan. Sing belum dipakai bajak itu yang mana? Sampai bermacam-macam pertanyaan. Sampai ketemulah salah satu apa? Sapi itu. Kemudian ya kan? Disembelih. Sembelih secara bismillah itu. Oleh siapa? Ada apa? Musa itu. Setelah itu kemudian buntutnya dipotong. Kira-kira buntutnya dipotong pakai apa ya? Omongannya kok sok wae to ya, Pak. Kayak uang Jogja itu. Orang anak sop ini, sop buntut. Ekornya itu dibawa Musa, ya kan? Kemudian setelah dibawa Musa ke yang dibunuh tadi, ya kan? Kemudian dibunuh tadi itu diginikan, jret, wes tak, jegelek sih tangi. Yang dibunuh itu tangi. Setelah tangi, ditanya, kamu yang bunuh siapa? Jawabnya gimana? Ponakan saya yang namanya ini, anaknya Pak ini. Wes, sudah ngaku kan? Bareng ngono kuwe kemudian mati lagi. Itu mukjizat Nabi Musa. Buntut dipakai apa? Bukan dipakai untuk sop. Namanya sop apa? Buntut. Nah, nanti sekali-kali dengan bawa buntut ya. Kemudian kita sop bersama gitu. Itu ceritanya, sehingga apa? Ada namanya surat Al-Baqarah. Intinya apa? Kalau sudah terang, sudah jelas,
ojo kaken Takon. tanya. Kaken tanya itu keturunan Israel. Bani Israel itu. Ngene saja kalau nggak ngaji itu nggak tahu ibu. Kalau nggak talim itu nggak tahu, nggak ingin tahu. Kalau nggak ingin tahu berarti pasif hidupnya. Kalau pasif hidupnya jangan mengharap wafat. Karena apa? Hidupnya pasif, tidak ingin tahu. Kok ketempatan dia datang sudah tahu, kepingin lebih tahu. Gitu. Tidak ada yang namanya tahu mutlak, hanya Allah yang tahu. Minimal jenengan itu diingatkan. Karena apa? Sifat manusia itu lupa, harus diingatkan. Makanya Al-Quran itu kalau keteliti, ya kan? Cuma pengingat, namanya tadkirah. Ini sudah disampaikan di ayat lain. Ini surat ini ada ini lagi, sampai mendominasi di dalam ayat Quran 6.666 ayat itu. Berapa persen sendiri itu ceritanya Nabi Musa alaihi salam. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Jadi yang namanya sudah penuh itu tidak ada manusia. Mastiku kurang. Apanya yang kurang? Ilmunya. Makanya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih tahu. Nah, orang yang ingin wafat tadi itu adalah harus punya visi dan sekaligus misi, namanya taklim. Ingin tahu. Coba. Gelas merah atau pink yang di depan jenengan itu kalau nggak dibuka nggak tahu jenengan itu isi air putih atau teh. Kalau sudah dibuka saja kepingin belum. Setelah dilihat ingin tahu kok isinya teh. Lebih baik teh lagi itu diapakan? Dinikmati. Alhamdulillah. Nah juga begitu jenengan. Setelah tahu, ingin tahu terus diberitahu, jangan diam. Jenjang berikutnya yang kedua, dari tahu, namanya taklim, itu ingin tahu, menjadi nomor 2 apa? Takmil. Takmil itu apa? Orang apa penulis? Takmil itu ammala yu'amilu takmil. Artinya apa? Melaksanakan, melakukan. Jenengan kan sudah tahu toh? Sudah diajarkan sholat. Caranya sholat kan sudah namanya ingin tahu toh? Ingin tahu sudah sholat kan gitu kan? Maka apa? Jangan sekedar tahu saja, tapi pengetahuannya itu diamalkan. Lah diamalkan dalam bahasa kita itu namanya takmil. Ammala yu'ammilu takmilan. Mengamalkan. Jangan sekedar untuk pengetahuan, harus diamalkan. Amalkan itu dimanfaatkan gitu. Sehingga apa? Ilmunya itu bermanfaat kalau dibuktikan. Seperti tadi saya minum itu loh. Oh itu teh. Bener nggak teh? Coba saya coba. Rasanya memang teh. Berarti bener manfaat teh itu. Karena apa? Sudah diminum gitu. Jangan sekedar dilihat saja, ingin tahu apa? Teh. Tapi didiamkan. Jangan. Kayak ini. Kalau cuma dilihat, ya cuma dilihat saja. Kan itu kan dilihat. Ini pengetahuan ini. Oh, ono plastik jerone. Jenenge wong lamon. Ketan salak. Nah. Ketan salak ini. Cuma biasanya kalau Lamongan itu pink. Ono sing ijo, ono sing pink. Kanggone lamaran. Nah itu kebanggaan orang sana. Tapi gede sak ini. Ora sak.
Ini dari foto cici itu biasanya dipakai itu, dipakai kakak tadi, dipakai ke yang sana itu, yang lamar itu yang wedok. Sing putri ke laki-laki nggawa jajanan pakai. Nggak tahu saya ada canda, nggak percaya jadi kan. Laki-laki itu di rumah saja diberi macam-macam makanan. Coba sing ngelamar beda. Makanya saya ketika ke Pekalongan kaget wong Lamongan. Kok gowo-gowo ngopo iki? Lamaran. Loh, kok malah kita yang ngelamar? Sing ngelamar ki sakjane. Nah, sakjane ngono. Artinya apa? Sing memberiku wedok ke laki-laki. Kalau lamar tetap laki-laki gitu. Tapi yang memberi itu adalah yang perempuan ke laki-laki. Tapi itu hanya adat, nggak masalah. Ora usah dipermasalahkan. Ya toh, ojo kemudian oh bakal begitu aku ora njaluk wong. Ya ulama wis koyo ngene iki ya ulama kan. Itu kan. Itu. Ya itu. Jadi artinya apa? Ingin tahu. Kalau sudah tahu jangan dibiarkan tahu saja tapi apa? Diamalkan. Dalam bahasa metode dakwah namanya takmil, mengamalkan. Untuk apa diamalkan? Biar manfaat. Karena kalau manfaat itu jenengan yang apa namanya? Yang dapat faedahnya kan itu. Yang terakhir, ketiga. Tiga kan? Takmil tadi kan, nah taklim ingin tahu, ya, kemudian takmil mengamalkan. Nah ketiga, ya kan gitu kan? Yang ketiga namanya tablik. Menyampaikan. Tablik itu jenengan nggak boleh disimpan sendiri ilmu itu, tapi berusaha untuk disampaikan. Yang belum tahu atau yang sudah tahu diingatkan. Rasa menyampaikan itu suatu kewajiban. Minimal kepada siapa? Keluarga, kan itu kan? Gitu. Kepada siapa yang dikira bisa gitu. Biar apa? Ilmunya tidak mandek, tapi bermanfaat. Kalau ilmu itu bermanfaat berarti sudah diamalkan orang lain atau dirinya sendiri. Nanti kalau sudah meninggal ada faedahnya enggak? Ada kan? Kata hadis Rasulullah itu, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua apanya? Amalnya. Illa kecuali tiga. Di antara tiga itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi'ah. Ilmu yang Nah, gimana ilmu yang bermanfaat? Wong ilmunya cuma dipakai sendiri, Nah, dipakai pengetahuan, tidak diamalkan dan tidak ditransfer kepada orang lain. Berusaha untuk apa? Pengetahuan yang kita serap itu adalah bisa dirasakan orang lain. Makanya disampaikan. Nah, sekarang udah banyak itu kan, kayak ser-seran itu kan, jenengan itu hati-hati ya. Diberi apa? Dalam grup-grup itu kan nge-share dakwah barang itu boleh, tapi diingat diwoco dhisik. mixer dok. Orang langsung di-share gitu. Kalau jangan langsung di-share kok ono salahe, bahaya. Namanya dosa jariah. Jenengan wis nge-share salah. Ya kan? Ono ayate salah. Ono hadise dhaif. Kok di-share? Berarti yang jenengan share tadi itu moco toh? Kadang-kadang orang moco di-share meneh. Dosa meneh badal sak. Grup itu berapa orang? Saya punya namanya grup yang paling banyak itu grup Baswedan. 1622 anggota. Tapi setiap hari tak hapusin. Kalau nggak dihapus, itu satu. Padahal apa? Ada 21 grup. Orang sama aja kan.
Apa yang terjadi sekarang di DPR sudah ada di sini. Apalagi yang namanya kemajuan, persyarikatan. Wes iki apa? Keputusan apa? Langsung masuk. Orang ngira aku mau kabeh. Sing kira-kira penting tak waca. Tapi kalau nggak penting tak buang. Pusat. Gitu. Nanti waktunya habis ya. Hanya untuk pengetahuan saja kan gitu kan. Gitu. Boleh jenengan, tapi apa? Boleh mengeser dalam rangka dakwah kan itu kan, menyampaikan kepada orang lain. Tapi apa? Awali baca dulu dengan memahami. Setelah jenengan yakin, paham dan benar yakin, maka boleh di share. Kalau di share jenengan dapat pahala. Tapi kalau belum dibaca, belum dikonfirmasikan lagi kesohihannya hadis dan ayatnya, kok ujuk-ujuk langsung jenengan share. Kalau salah jenengan dosa. Dan ketika dosa sulit untuk minta maaf. Kalau cuma satu RT nunggu halal bihalal, ya kan? Begitu setelah dari lapangan kumpul ning RT, ya kan? Halal bihalal, kemudian satu ada yang mewakili, dua yang bagian apa senior sama junior, bar ngono kowe salam-salaman beres. Kafarat dunub bahum, dosanya kabeh lebur. Tapi kalau di share ono grup SMP, grup SMA, grup mahasiswa, grup asrama, grup senam, grup RT, grup macam-macam. Dan itu tinggalnya tidak di sekitar kita, tapi di mana? Grup SMA, wis ana sing ning Jepang. Apa jenengan arepe minta maaf ke Jepang? Sulit. Makanya apa? Hati-hati. Ini hati-hati teman. Boleh make tapi ekstra hati-hati. Boleh kita mengeser tapi kalau sudah yakin itu benar dan sahih kan. Sudah ke berapa? 3. Ono piro ya? Ono papat ya? Yang terakhir papat adalah tahfidz. Tahfidz itu tahfidun, gitu kan? Tahfidz itu artinya mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Ingin tahunya itu dipertahankan. Amalnya itu dipertahankan. Ya baik. Memanfaatkan kepada orang lain, menyampaikannya juga dipertahankan. Artinya apa? Ojo sampai berhenti. Kalau berhenti, wah bahaya. Bong sholat saja loh, apa itu? Kalau kamu nggak bisa sholat dengan berdiri, ya. Sholat wajib itu kan wajib berdiri. Sholat wajib loh. Hafidhu ala sholawatin was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat kamu dan sholat asarmu, dan kamu ketika sholat berdiri agar kamu nilainya tinggi. Qanitin orang yang tunduk patuh. Berarti apa? Sholat wajib itu wajib berdiri. Nah, kemudian ditaksiskan la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak maksa kamu beribadah kecuali semampunya. Berarti kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kan itu kan? Coba itu. Kalau nggak bisa duduk. Nah, bisa ngerti nanti begini aja dengan. Kalau nggak bisa berbaring. Ya, sakar sampai yang mau bisa. Saya ambekan di sholat ya, ada di sini ya ora apa-apa. Wong Mino itu kalau si on ambekane ora oleh disolati. Tapi tetap harus sholat kalau masih sihat pikiran. Dengan cara apa? Dengan pakai sholat isyarah. Kalau ingin tahu sholat isyarah, insya Allah berikutnya akan kita bahas. Jangan sekarang. Oke-nya di sini. Dengan berdiri. Kalau nggak mampu, duduk.
Duduk saja kan masih macam-macam kan itu kan. Kalau nggak mampu, iya sholat dengan berbaring-baring. Sholat kok dengan tiduran, gitu kan? Kalau nggak bisa dengan tiduran karena terbatas apa fisiknya, ya dengan isyarat. Gimana sholat dengan isyarat? Insya Allah lain kesan, nggak boleh lama-lama. Jadi 4 ya ibu ya. Yang pertama apa? Taklim. Taklim. Yang kedua? Takmil. Takmir. Yang ketiga? Tak. Ya, tablik. Tablik. Yang ketiga? Tablik. Tablik. Yang keempat? Tahfidz. Tahfidz. Apa artinya tahfidz? Mempertahankan. Makanya tahfidz Quran itu mempertahankan isi Quran. Qurannya terbakar, tidak akan hilang nilainya. Karena apa? Banyak yang mempertahankan. Di mana tahannya? Di dalam hati orang-orang yang hafal itu. Namanya hafid atau hafid. Prosesnya namanya tahfidz, mempertahankan. Itu. Jadi jangan sampai hilang 4 nilai tadi itu kan. Karena itu apa? Syarat mutlak untuk mendapatkan sebagai seorang yang diakui oleh Allah yang namanya ibadah. Jadi wafat, abror, ibad akhirnya akan di surga. Zukruf tadi itu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbar. Masuklah ke surga kamu dan pasanganmu, kamu akan menjadi senang. Nah itu berarti kalau ingin menjadi senang di mana? Di surga. Kudu nggawa sapa? Pasangan tadi kan itu kan gitu. Tapi syaratnya apa? Tadi itu wafat, abror, ibad, surga. Nah wis ngono baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.